Ya, kita akan mulai pelatihan hari ini. Kita berdoa, ya Tuhan, tolong kami. Untuk hari ini kami mau belajar mengenai menjadi guru yang benar. Tuhan, berkati kami semua tempat ini, berkati kiranya eh, guru-guru ini dapat terus mengembangkan dirinya, dapat terus menjadi serupa dengan Engkau, membagi dirinya dengan mengerti firman. Tuhan terus tolong mereka, terus tolong hamba-Mu juga dalam pelatihan ini. Demi nama Yesus, amin. Ya, minggu lalu saya sudah jelasin ini ya. Saya ulangin sedikit, karena ini juga saya rekamkan. Ini jadi kita perlu tahu konteks sekarang itu bagaimana ya, konteks ajaran agama itu seperti apa ya. Saudara hati-hati untuk apa ya, mencampur adukan konteks ajaran agama dan konteks lainnya ya. Belajar agama ya, beda dengan belajar belajar pelajaran lain gitu ya. Jadi jangan dicampurkan ya. Nah, terus yang kedua, di mana posisi pelajaran agama di sekolah. Nah, itu juga penting ya untuk kita ketahui ya. Di mana posisi pelajaran agama di sekolah kita. Jangan sampai kita kegeeran gitu ke atas, atau jangan sampai kita ini ke bawah gitu ya. Merasa agama tuh rendah atau merasa ya agama tuh tinggi. Eh, Bentar, saya pakai pin video. Terus di mana posisi pelajaran agama di mata guru agama, ini juga penting ya. Ini saya ngulangin dikit minggu lalu. Kitanya sendiri bagaimana gitu posisi, kita mengertinya bagaimana posisi mata pelajaran agama ini, di mana posisi pelajaran agama di mata anak-anak murid. Nah, ini juga konteks ini sangat penting untuk kita pikirkan ya. Pertama, pelajaran agama itu sebagai apa gitu. Ingat, agama itu bukan budi pekerti sebagaimana yang sudah saya lalu ya. Terus di mana posisi pelajaran agama di sekolah ya. Di mana posisi pelajaran agama di mata guru agama. Di mana posisi pelajaran agama di mata anak-anak murid ya. Jadi ini semua harus kita pikirkan konteksnya. Lalu pengenalan. Kita ini siapa di mata Tuhan? Ini pengenalan pengenalan yang benar ya. Sebelum kita mengenal murid-murid, kita harus mengenal diri kita itu siapa. Kita ini siapa di mata diri kita sendiri ya. Sebagaimana Calvin yang sering saya kutip ya, mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan ya. Mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri. Maksudnya apa? Mengenal kebobrokan manusia ya, mengenal Tuhan dan seterusnya ya. Mengenal Tuhan artinya mengenal kebobrokan diri sendiri. Kita ini siapa di mata anak-anak murid kita. Ini juga penting ya, hal yang penting, kita ini siapa di mata anak murid kita. Bukan hanya murid itu siapa di mata kita, tapi kita ini siapa di mata anak-anak murid kita. Jadi ini perlu kita pikirkan semua. Nah, terus kelas, menciptakan suasana kelas yang diam artinya saleh. Nah, ini minggu lalu saya udah bahas, diam artinya saleh. Itu nggak ada apa ya? Itu nggak relasi ya, maksudnya itu nggak langsung langsung apa ya? Langsung urutan logis gitu. Orang diam itu pasti, orang saleh itu pasti diam gitu. Enggak ya, enggak begitu ya. Dan banyak guru sayangnya menciptakan ruang seperti ini, ruang kelas yang diam, tanda kutip artinya saleh gitu. Diam artinya patuh pada guru dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya juga, kalau yang di sekolah minggu saya udah jelasin kemarin ya, suasana rame artinya ini ya. Rame artinya apa? Sudah pasti akrab gitu, sudah pasti baik gitu anak-anaknya. Enggak seperti itu loh sebenarnya. Ruang kelas tuh enggak seperti itu ya. Ruang kelas tuh nggak bisa dicap sebagai yang satu apakah diam itu saleh, atau yang satu yang di sekolah minggu nih apakah happy-happy itu artinya menikmati, enggak ya. Itu ekstrim-ekstrim yang kita nggak perlu ciptakan dalam kelas ya, ketika kita mengajar. Kelas harus bisa diisi secara luas ya, maka hati gurunya juga harus luas ya, pengertiannya juga harus luas. Nah, ini yang penting ya, hati gurunya juga harus luas ya, maka kelas bisa diisi. Merayakan Natal, nah ini juga selalu di dalam suasana gaduh ya. Padahal kita ketika berbicara mengenai kelahiran Yesus, dalamnya mengandung kesenangan dan kesedihan. Jadi saudara hati-hati ya.
kalau merayakan Natal selalu dalam gaduh ya. Padahal ini ya ketika Natal itu turun ya, Yesus ya, berkomitmen gitu misalnya jadi penebus kita gitu. Itu kan ada tangisan Bapak gitu ya, ada tangisan anak bahkan gitu ya keterpisahannya dengan Bapak dan lain sebagainya itu mengandung kesedihan. Bukan hanya kesenangan ya. Maksudnya Natal itu bukan hanya senang. Nah, ini kalau guru hatinya tidak luas, dia tidak akan bisa mencerna ini ya dan udah itu aja. Sih seperti itu aja karena hati gurunya sendiri yang nggak luas. Nah, guru harus mengajar lebih dari soal mencari uang untuk bertahan hidup ya. Ini insting hewan ya. Guru nggak, guru jangan jadi seperti itu. Guru harus memiliki passion kepada Tuhan dan juga nah ini penting ya. Guru harus memiliki passion kepada Tuhan dan anak-anak. Guru harus tahu kebutuhan anak-anaknya. Yang diawali tahu kebutuhannya akan Tuhan, yaitu kebutuhan terdasar manusia. Ya. Kebutuhan terdasar manusia itu apa sih? Saudara pikir kebutuhan terdasar manusia misalnya apa? Jadi orang yang baik gitu atau apa gitu. Nah itu kebutuhan terdasar manusia itu sebenarnya butuh penyelamat ya, butuh jalan hidup gitu, butuh damai sejahtera yang dari Tuhan, bukan yang lain gitu. Itu Tuhan gitu. Tuhan dasar manusia. Guru harus dapat mengasihi dan juga menegur ya. Ini saya udah jelaskan lalu. Kita hati-hati untuk hanya menegur orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang hanya ini gitu. Orang-orang yang hanya jahat gitu, orang-orang yang hanya nakal gitu misalnya gitu. Anak-anaknya nakal gitu tapi kita kurang ada peneguran gitu. Kurang ada peneguran kepada mereka yang ini gitu. Pada mereka yang baik gitu. Tanda kutip diam gitu. Yang kita anggap saleh lah gitu. Yang sopan kepada kita tapi enggak kurang sopan terhadap Allah gitu ya. Sopan terhadap Allah ya termasuk ketika kita mengajar dia kurang memperhatikan, kurang menganggap serius belajar agama itu termasuk. Kita kurang ada peneguran seperti itu. Kadang-kadang kita lebih ini ya apa peka sekali muka kita di ini ya, muka kita di apa namanya dicoreng itu daripada muka Tuhan gitu. Ini ya guru-guru yang sayang sekali ya. Guru-guru yang lebih peka mukanya daripada muka Tuhan. Nah, guru harus mengerti cara menafsirkan Alkitab dengan benar ya. Ini wajib ya. Guru harus memahami sistematik teologi. Ini saya sudah bahas kemarin juga. Cara baca Alkitab sederhana ya. Perhatikan konteks. Tidak boleh mengambil kesimpulan di luar teks Alkitab. Dan terakhir pahami Alkitab secara beraturan. Sistematik teologi secara sederhana juga. Ya ini harus latihan memang. Setiap guru harus latihan ini untuk yang perhatikan konteks. Nggak boleh ambil kesimpulan dari luar teks Alkitab. Pahami Alkitab secara beraturan ya. Nggak boleh mencak-mencak. Kalau guru agama aja nggak ngerti Alkitab ya udahlah hamsyong lah saudara guru apa murid-muridnya ya hamsyong. Tematik teologi sederhana ya. Allah Tritunggal satu ya ini kemarin saya sudah jelasin juga satu hakikat dan tiga pribadi, satu pendapat, satu kekuatan, satu keputusan namun memiliki tiga pribadi ya, bukan satu orang dalam tiga posisi. Ya, ini udah ada seminarnya Tritunggal ya, jadi saya nggak ulang lagi ya. Yesus itu ya punya dua hakikat itu tanpa kekacauan, percampuran, perubahan, perpecahan, perpisahan ya. Tapi dalam satu pribadi ya. Yesus itu hanya punya satu pribadi ya, bukan dua pribadi ya. Yang percaya Yesus punya dua pribadi itu ajaran sesat ya, Nestorian namanya. Kita jangan mengulang ajaran. Alkitab itu ditulis sejati oleh Roh Kudus dan sejati oleh manusia. Ini juga seperti dua natur Kristus ya. Kitabnya satu ibaratnya gitu, tapi yang menulis dua. Tapi ini Yesus kan dua hakikatnya. Jadi Alkitab itu memang ada something misteri ya kalau kita coba ini telusuri lagi gitu, bikin ilustrasinya, bikin penggambarannya gimana coba saudara pikirkan. Yang menulis Paulus termasuk Roh Kudus gitu. Jadi siapa yang tulis? Paulus apa Roh Kudus? Dua-duanya. Berarti kalau dua-duanya yang menulis berarti misalnya dua-duanya misalnya Paulus kesurupan Roh Kudus. Oh enggak, itu berarti yang tulis Roh Kudus dong. Oh berarti Paulus yang nulis. Paulus yang nulis berarti Paulus dong, bukan Pak Roh Kudus. Jadi gimana? Dua-duanya yang nulis gimana caranya? Paulus didikte sama Roh Kudus. Lah berarti itu bukan dua-duanya yang nulis, itu artinya Paulus tengah, misal didikte kalau ada yang salah gitu misalnya. Berarti Paulus tengah, Roh Kudus tengah dong gitu.
Enggak, tapi ini bukan begitu. Ini tuh 100% Roh Kudus, 100% Paulus, 100% Roh Kudus, 100% Petrus, dan lain-lain ya. Jadi memang mereka yang tulis tanpa kekacauan lagi, tanpa percampuran lagi, tanpa perpisahan lagi sama. Ini seperti ya ini Alkitab ini doktrin Alkitab seperti ini. Ya kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia sejati Allah berdaulat, jadi manusia bertanggung jawab. Ini juga sama ya, kita mengerti sebagai ya binatur Kristus juga ya, yang tanpa kekacauan, percampuran, perubahan, perpecahan, perpisahan dan ya, seterusnya ya. Jadi ini doktrin-doktrin yang memang sulit dan tapi kita perlu ajarkan kepada anak-anaknya. Nah, makanya setiap guru agama ya perlu wajib untuk ya ini ya ikut seminar, baca buku gitu, belajar doktrin. Ya kalau enggak ya gimana mau jadi apa anak-anak ya kalau gurunya aja nggak belajar. Nah, ini ada kairos ya. Ya ini kairos saya maksud di sini pada waktu Tuhan ya di dalam kitab khotbah ya. Jadi guru itu jangan terpapar dalam teologi kemakmuran ataupun teologi kemiskinan ya. Tapi teologi yang berdasarkan Alkitab itu apa? Semua indah pada waktunya ya. Ada kalanya memang hidup ini ya ini apa makmur gitu ya. Apa juga gitu. Ada kala juga hidup ini kurang makmur gitu. Misalnya miskin saudara apa juga. Saya ada ini ya. Saya kemarin sempat khotbah ini juga dari kitab Ayub ya. Saudara bisa lihat ya. Saudara juga bisa nonton YouTube ya. Ayub ini di sini kan di sini dikatakan ini Ayub lagi makmur-makmur ya saudara. Di sini ayat 1 sampai 5. Terus di ayat 6 dikatakan gini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saudara. Datang iblis waktu makmur. Ayub lagi makmur. Ada cerita apa? Ini ada cerita orang-orang yang datang kepada Allah dan ada cerita orang-orang yang datang kepada ada cerita iblis ya yang juga datang pada Allah gitu. Anak-anak iblis atau iblis di sini. Tapi di ayat 2 ya. Ini Ayub udah habis bangkrut segalanya ya. Di ayat 1 aja kan terakhir udah sampai anaknya juga nih ya di sini udah sampai dia telanjang gitu. Dia ini udah semuanya udah habis gitu ya. Kecuali apa tubuh dia belum belum dihabisin. Cuman di sini semua hartanya udah habis, anaknya udah mati. Terus di ayat 2 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang iblis. Jadi contoh apa ya? Ini waktu Ayub kaya gitu, ada ini datang anak-anak Tuhan menghadap Tuhan sama datang iblis. Pada Ayub miskin sama ada ini juga datang anak-anak Tuhan menghadap Tuhan dan datang juga iblis. Sama ya. Jadi intinya ya hidup ini tuh mengenai konteks kita miskin, kaya dan lain sebagainya itu sebenarnya kurang apa ya, bukan kurang ini. Sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruhnya sih maksudnya. Karena di dalam hidup ini tuh either apakah kita jadi anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan atau kita jadi iblis gitu yang datang kepada Tuhan gitu atau ya anak-anak iblis lah kalau yang pengikut iblis dan sebagainya yang datang pada Tuhan gitu. Jadi itu yang lebih penting daripada soal ya kita kaya, kita miskin, kita senang, kita lagi susah, saudara kita lagi apa, saudara lagi kesulitan gitu di masa pandemi ini atau saudara lagi justru punya ladang uang di pandemi ini itu tuh kurang kurang ada ini ya, kurang ada apa, kurang ada perlunya gitu. Kita gumuli sampai habis-habisan yang perlu kita gumuli sampai habis-habisan adalah apakah saya datang kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut iblis. Itu yang lebih penting. Nah ini tulip boleh diajarkan agar anak-anak memahami mengenai karya Tuhan bagi dirinya. Nah ini bahan mengajar ya. Kita bisa tetap ikuti bahan yang sudah ada di sekolah ya. Saudara pasti punya bahan yang ada di sekolah kan, tapi dengan cara kita mengajar ya. Dengan cara kita mengajar artinya ya kita bisa ini ya, apa mengatakan Injil ya meskipun itu misalnya bahan sekolahnya tuh ya tentang akal tentang apa budi pekerti gitu misalnya ya let's say gitu ya kita masih tetap boleh dengan cara kita ya boleh pakai tambahan misalnya katekismus Jenewa, Heidelberg dan Westminster ya ini saudara bisa temuin di internet banyak ya. Boleh pakai tambahan buku sistematik teologi sederhana ya misalnya Wayne Grudem, Rule ini minggu lalu saya udah jelasin juga ini ya pakai perundungan Alkitab yang kita yang sudah dijelaskan dengan benar ya, itu boleh juga ya guru-guru agama boleh pakai. Boleh pakai e saya juga saya ada juga. Nah ini ajarkan anak-anak untuk terus bertumbuh dalam pemahamannya akan Tuhan dan juga cinta kasihnya kepada Tuhan. Nah sebelum mengajarkan anak-anak seperti itu ya saudara-saudara juga harus punya ini ya pertumbuhan seperti itu ya. Saudara juga punya harus pemahaman dan pertumbuhan seperti itu ya. Nah, kita bagaimana bisa mengajarkan anak-anak kalau kita sendiri tidak seperti itu ya.
Kekristenan bukan hanya moral belaka tapi juga pengetahuan ya. Ada pengetahuan juga ya. Tapi bukan hanya just knowledge gitu. Tapi ada ya doing, ada yang juga harus dilakukan. Ada juga being, apa yang harus dicontoh, apa yang kita harus menjadi teladan dan kita meneladani Yesus gitu ya. Ada contemplating, ada juga renungan dan lain sebagainya. Nah, ini apa nih ya yang harus kita ajarkan ya. Saya merangkum dalam beberapa menit yang sudah kita bahas bareng. Nah, ini saya ada lanjutan ya. Ini contoh sebenarnya saya minggu lalu kasih contoh. Kita ada kasih lanjutan. Lanjutan ini. Ya, ini lanjutannya nomor 2 ya. Ya, dilema guru ya. Nah, ini dilemanya. Guru yang selalu mengajar dari atas dulu ya. Menciptakan murid yang munafik ya, tidak terbuka dan lain sebagainya. Ini guru-guru yang maunya ngomong dari atas terus ya. Dia sebagai Tuhan gitu ya. Dia nggak bisa dikoreksi dan lain sebagainya. Ini menciptakan anak-anak yang munafik. Nggak terbuka ya. Bisa patuh sih, tapi patuh yang munafik gitu ya. Nggak jadi dirinya sendiri gitu. Tapi juga ada ya dilemanya. Kalau guru yang membaur dan lain sebagainya, ciptakan murid yang kebablasan, kadang-kadang nggak sopan, terlalu berani dan lain sebagainya. Saya juga baru ini ngajar gitu, terus saya sampaikan ujian dengan cara begini dan terus ada orang murid bilang, Pak, kok ujian dia protes, wah protes ya cukup keras gitu protes. Itu kayak apa ya? Bisa bersyukur bisa murid saya bisa apa ya? Bisa ini loh, bisa jujur gitu terhadap saya gitu. Itu satu nilai yang plus ya, bisa jujur terhadap guru itu suatu nilai yang plus ya. Tapi satu sisi ya ada kebablasannya gitu. Kebablasannya ya tidak tidak menghargai guru gitu seperti ya, tentu kita tidak menaruh penghargaan di situ ya. Kita tidak menaruh penghargaan bahwa kita seperti ditinggikan dan lain sebagainya tidak. Ya itu balik lagi ke yang ini ya nomor 1 ya. Guru yang di atas dulu ya. Ciptakan murid yang munafik, tidak terbuka dan lain sebagainya. Nah, guru yang membaur menciptakan murid yang bablasan. Jadi sistem ini memang kita harus ini jangan sampai gitu guru masuk di sini atau guru masuk di sini. Mulai pukul 6. Ini kalau saya bisa unmute ya. Saya harus Nah, tapi Tuhan itu guru seperti apa ya? Dia adalah Tuhan yang memberikan manusia. Ini saya dapat dari salah satu pendeta juga ada di GRI ya, Pak Heru ya, mengatakan ini dalam video ya waktu sekolah Kristen Calvin ya, ada videonya, saudara bisa cek ya video di situ. Dia lagi menjelaskan mengenai kasih ya. Tuhan tuh mengasihi kita seperti apa. Nah, di sini saya ada kutip ya. Tapi saya juga nggak tahu dia dapat kutipan dari mana atau dia juga dapat dari sendiri, saya nggak tahu ya ini kutipan dari siapa. Tapi saya just meneruskan aja. Dia adalah Tuhan yang memberikan manusia pengetahuan yang tepat mengenai dirinya ya, mengenai diri kita ya. Itu manusia itu adalah manusia yang berdosa ya. Manusia yang ya kita itu bukan Tuhan ya. Kita bukan sempurna, kita nggak sempurna dan sebagainya. Tapi juga kita bukan guru yang tidak ya. Tapi Allah juga bukan guru yang tidak enakan ya untuk memberitahu kita ya, menegur kita dan sebagainya. Bukan. Dia adalah guru yang menegur dosa-dosa kita ya. Tapi sekaligus dia juga guru yang mampu memberikan anugerah kasih sayang dan kasihan yang jauh melampaui apa yang berani kita harapkan. Ini perkataan yang sangat bagus ya. Ini tuh Yesus tuh kalau mau tanda kutip ya menjawab gitu. Yesus tuh nggak jawab selalu melulu ini ya Hegel gitu yang di tengah atau Aristoteles jalan tengah midway gitu, middle way gitu jalan tengah atau Hegel pun tapi nggak begini sih sebenarnya. Cuman Hegel pun nggak selalu di tengah. Cuman Tuhan tuh Yesus tuh jawab ya kalau mau jawab dia jadi guru yang tanda kutip bukan ekstrim sebelah kanan sini, bukan ekstrim sebelah kanan sini, tapi lebih jauh lagi sana. Jadi lebih luas lagi gitu. Itu kan luas sekali, sangat luas sekali.
Buat kali dia menegur kita habis-habisan gitu kan, kita orang berdosa dan sebagainya dengan jujur, tapi dia memberi kasih sayang yang jauh lebih daripada yang kita harapkan, mampu kita harapkan, berani kita harapkan. Ini kasih Yesus ya saudara. Karena kalau punya guru ya, misalnya saudara salah sekali, aduh saya salah sama guru sekali nggak enak nih gimana ya, sama guru salah gitu, bentar, ada salah lagi, nggak enakan lagi, aduh gimana nih, nggak enakan lagi, tapi minta maaf, akhirnya dimaafin. Udah berkali-kali minta maaf, akhirnya nggak enak ya, guru ada batasnya dan lain sebagainya, tapi kita minta maaf lagi udah sangat gak enak gitu, dan gurunya juga emang udah gak enak mukanya. Tapi Tuhan ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dipermainkan pastinya. Cuma Tuhan itu ketika kita mau minta maaf gitu, kita tidak berani minta maaf gitu karena udah saking gak enak, diri kita sudah saking gak enak, Tuhan tuh memaafkan. Tuhan tuh membuka tangannya duluan gitu bahkan. Ini ya ini jauh, Tuhan tuh memberi belas kasihan jauh melampaui apa yang berani kita harapkan. Bahkan manusia udah gak berani berharap, apa iya manusia saya apa ya, kayak orang sebrengsek saya ini masih boleh dan bisa menerima belas kasihan Tuhan, apa iya ya? Kata Tuhan bukan kata Tuhan, maksudnya Tuhan tuh memeluk kita duluan, ini jauh melampaui apa yang kita harapkan. Ini anugerah Tuhan. Nah terus, guru memberikan ujian ya dan cara menilai. Ini ujian saya siapin juga di sini. Ujian yang tidak adil ya, sebenarnya adalah hafalan saya dipakai untuk menilai hafalan orang lain. Nah ini ujian yang sebenarnya nggak adil ya. Guru-guru sering melakukan seperti ini ya, ujian hafalan misalnya. Tapi maksudnya apa? Ya maksudnya saya bikin soal, murid-murid menjawab. Ini kan ujian yang untung-untungan ya saudara, hoki-hokian gitu. Pas kebetulan murid ini lagi belajar yang saya bikin soal. Jadi nilai dia bagus gitu. Ini kan kayak bukan menilai, nilai itu kan bukan untuk nilai itu sendiri gitu. Kita kan apa ya, menilai seseorang tuh supaya mengerti seseorang ya, bukan demi nilai itu sendiri gitu. Oh, kamu dapat 100, oh nilai kamu 100 gitu, bukan maksudnya. Berarti kamu pintar, bukan gitu juga ya maksudnya. Bahkan bukan seperti itu yang menentukan seseorang itu pintar atau seseorang itu bodoh, bukan. Nilai itu bukan seperti itu ya. Nilai itu membuat apa ya, atau ininya membawa seseorang tuh mengenal dirinya gitu. Bukan soal pintar atau bodoh gitu, tapi seberapa jauh dia menangkap pelajaran di sekolah. Seberapa jauh daya juangnya, dapat dipertanggungjawabkan gitu. Seberapa jauh daya serapnya gitu, boleh dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Boleh dipertanyakan seberapa jauh seberapa jauh pemahamannya atau cara memperhatikannya, cara membacanya, cara mendengarnya boleh diuji gitu. Itu ujian harusnya. Ujian tuh seperti itu ya, bukan ya tadi itu ujian hafalan saya dipakai atau ya ini menilai untuk menilai anak-anak murid. Begitu juga sekaligus ya. Saudara bisa ini protes ya kepada guru gitu atau guru ini protes sebagai murid, juga bisa sebaliknya gitu. Murid-murid bikin soal pada saya dan saya nggak tentu nilai bagus karena hafalan murid-murid nggak tentu hafalan saya dan hafalan saya nggak tentu hafalan murid-murid. Nah, makanya untuk menilai ya, itu nggak bisa pakai hafal-hafalan kita gitu, nggak bisa hafal-hafalan kita tuh ini. Nah, ujian seharusnya itu menilai nalar ya, bukan hafalan, menilai daya serap bukan untung-untungan soal, menilai daya analisa dan bukan hafalan. Saya bukan anti terhadap hafalan, saudara boleh saja menghafal gitu, tapi menghafal tuh kan apa ya, manusia ya iya emang butuh menghafal gitu, menghafal tuh butuh. Cuma di balik menghafal itu apa gitu yang harus kita dapatkan gitu. Nah itu yang lebih penting justru daripada soal hafalan itu sendiri ya. Sebenarnya kasih soal ke murid hafalan gitu ya, murid itu bisa aja dapat nilai bagus dan ya nggak ada apa-apa lagi gitu selain hanya menghafal pada hari Rabu misalnya tanggal 18 Oktober 2020 misalnya gitu, ya contoh misalnya, habis itu hilang gitu. Nggak ada daya serap, nggak ada daya nalar dan lain sebagainya. Ini hati-hati menciptakan ruang kelas seperti ini. Nah, ruang kelas hati-hati menciptakan ujian seperti itu maksudnya tadi. Ruang kelas ya harus diisi dengan pertemuan eksistensi manusia dan bukan hanya soal akal dan perasaan saja ya. Jadi ruang kelas itu nggak diisi dengan itu ya. Ruang kelas itu harus diisi dengan manusia. Manusia berarti kita harus mengerti manusia, bukan mengerti akalnya doang atau mengerti perasaannya aja. Ada guru ya yang maunya cuma mengerti apa ya, akalnya aja gitu. Oh kamu pinter ya, kamu pinter, kamu pinter, kamu pinter. Oh kamu bodoh gitu.
tapi dia nggak mau mengerti nggak mau mengerti perasaan, eee, anaknya gitu, perasaan muridnya gitu. Guru yang hanya di otak gitu ya. Tapi ada juga sebaliknya guru yang terlalu subjektif gitu, terlalu, "Oh kamu tertindas ya sebagai murid ya. Saya kasihan ya dengan perasaan kamu," dan lain sebagainya. Itu guru-guru yang just perasaan aja ya. Tapi kita kalau mengikuti Alkitab ya, maksudnya Alkitab itu kan yang dinilai itu manusia ya. Tuhan kan nggak menyelamatkan, nggak menebus akal manusia saja atau perasaan manusia saja. Yang ditebus adalah manusia, eksistensi manusia. Berarti keseluruhan manusia ditebus. Tuhan tuh nggak peduli hanya akal manusia saja atau perasaan manusia saja. Tapi yang Tuhan pedulikan adalah manusia itu sendiri ya, yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang Tuhan pedulikan. Nah, dan seterusnya saudara kalau jadi guru ya, ya harus memperhatikan keseluruhan hidup manusia. Keseluruhan hidup murid-murid saudara ya. Relasi kelas termasuk di dalamnya relasi kehidupan ya. Nah ini saudara bisa apa ya, terusin ya saudara jangan jadi guru hanya di kelas gitu, tapi di dalam kehidupan mereka gitu. Ini guru yang mencurahkan apa ya, hidupnya gitu. Ini guru yang gila nama Tuhan gitu kalau ada guru-guru yang seperti ini yang mencurahkan hidupnya ya. Tapi emang sangat sulit ya menjadi guru-guru seperti ini, menjadi guru yang di dalam kehidupan manusia bukan hanya di dalam ruang kelas ya. Kalau dalam ruang kelas ya ada gaji, soalnya dalam ruang kelas ada aturan, bahkan ada aturan yang saudara boleh buat dan mungkin tidak disepakati bersama, tapi saudara boleh buat aja dan boleh boleh terapi sendiri gitu, misalnya sepihak gitu, meskipun murid-murid gak setuju gitu. Tapi kalau saudara punya relasi kehidupan itu, guru kehidupan, mungkin saudara bisa disakiti gitu, karena sudah tidak ada aturan yang saudara buat sendiri gitu, tapi harus disepakati bersama gitu. Nggak ada gaji juga, mungkin yang ada me ma apa, saudara apa, dapat perasaan yang nggak enak gitu, atau dapat dapat kata-kata yang tidak enak mungkin gitu, atau dapat respon yang tidak enak gitu, misalnya. Nah, tapi kita harus terus melanjutkan ya, relasi ini dalam kehidupan kita ya. Relasi antara guru dan murid itu bukan hanya di kelas ya, tapi di seluruh aspek kehidupannya ya, dan kehidupan saya dan saudara ya. Kita pun juga yang sebagai guru ini, kita pun punya murid ya, sama seperti murid pun yang punya guru. Itu relasi yang nggak pernah habis ya. Saudara yang guru sekarang ya, boleh tanyakan pada diri saudara ya, siapa guru saudara gitu. Kalau saudara udah nggak punya guru lagi ya, saudara kayak apa ya, guru saya langsung Yesus gitu ya. Kenapa nggak saudara suruh murid-murid langsung ke Yesus aja, kenapa harus ke saudara gitu kan, itu aneh banget gitu. Jadi saudara ya kayak John Piper ya, John Piper sangat ini pada Jonathan Edward ya, dia gurunya gitu. Jonathan Edward sendiri punya guru lagi gitu, itu kan apa ya, indahnya relasi kehidupan guru dan murid seperti itu ya, bukan hanya di ruang kelas ya, apa, bahkan di ruang buku, misalnya di ruang buku itu berarti kita ketika kita baca buku misalnya John Piper, anggap dia gurunya, kita ada trust namanya, ada kepercayaan, ada rasa rasa percaya, rasa ingin tahu yang dikendalikan dengan percaya gitu, yang dikendalikan dengan penguasaan diri, kasih sayang dan lain sebagainya kepada guru itu. Nah, itu namanya melanjutkan relasi kehidupan. Ya, terus yang terakhir ada ruang kejujuran, ini terakhir kayaknya, yang terakhir. Kayaknya ada ruang kejujuran ya, di mana setiap murid dapat menjadi dirinya sendiri dan tidak takut dihakimi. Nah, ini ruang kelas yang perlu kita ini ya, perlu kita ya, supaya setiap anak-anak, termasuk gurunya ya, jadi orang-orang yang jujur gitu. Jujur itu satu hal memang saudara, saudara kalau yang baca kitab Ayub itu ya, eee, apa, ceweknya, istrinya Ayub juga jujur gitu, tapi jujur jujur untuk apa, jujur untuk kutuk Allah aja gitu. Itu juga jujur ya, waktu waktu di ayat 2 itu dikatakan bahwa, ayat 2 pasal 2 ayat 9, "Kutukilah Allahmu," itu jujur ya, si istrinya jujur gitu. Jujur itu satu hal kok sebenarnya, tapi jujur yang Ayub juga satu hal lagi gitu. Jujur jujur itu satu hal, tapi jujur untuk apa itu banyak hal. Jujur bagi yang bagaimana itu banyak hal ya. Jadi kita harus ciptakan ruang kelas yang jujur jujur kepada Tuhan ya. Jujur untuk hidup kepada Tuhan ya, tanpa pura-pura dan jujur untuk mengungkapkan ya, mungkin juga ada rasa kesal saudara juga boleh juga ya. Tapi juga rasa puji saudara, bukan hanya rasa kesal, rasa bersyukur saudara gitu. Rasa terima kasih saudara kepada guru saudara gitu misalnya. Saudara juga punya guru, saudara boleh sampaikan rasa terima kasih saudara, sama seperti saudara juga punya murid, saudara juga boleh sampaikan
terima kasih saudara, respon saudara pada murid bagaimana dengan rasa jujur, sehingga anak-anak murid juga dapat jujur di hadapan saudara ya, dan termasuk di hadapan Tuhan. Ya, nah ini goal-nya ya, goal dari ruang kelas itu adalah not just I and you ya, tapi I, you, and God gitu ya. I, you, and God. Ini this is relasi ya, relation yang ideal ya. I, you adalah sesama. Kita adalah sesama, ingat saudara guru dan murid itu ada sesama. Saudara nggak boleh main otoritas, otoriter dan lain sebagainya. But kita ada yang namanya Tuhan yang tidak sesama, tapi adalah Allah yang harus disembah dan kita boleh berrelasi dengan Dia karena Dia sudah berrelasi dengan kita dahulu. Ya, Dia masuk di dalam relasi ini. Ya, kita bisa bertemu di dalam lingkaran ini ya, kita relasi I, you, and thou gitu ya. Dan Tuhan. Nah ini ruang kelas ya seperti itu goalnya. Kira-kira saya sampai sini ya untuk merangkum semuanya ya. Ini saya juga saya rekam. Oke, saya matiin dulu rekamnya.